Ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunqadanna ural Islam urwatan urwatan." Sungguh tali-tali Islam akan diputuskan satu persatu. Ajaran-ajaran Islam akan diputus satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam akan dibatalkan satu persatu. Artinya gak dijalankan sama orang. Ajaran Islam ini tidak akan dijalankan satu persatu. Wa kullama intaqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Dan setiap ada tali yang terputus, setiap ada ajaran Islam yang diputuskan, tidak dijalankan, maka orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya. Jadi orang-orang berpegangan pada yang gak diputus. Apa saja yang diputus? Awwaluhunna naqdun al-hukmu. Ajaran Islam yang pertama kali diputuskan adalah menghukumi dengan berdasarkan hukum Allah. Artinya umat Islam tidak menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan hukum Allah di dalam tatanan sosial kenegaraan, dalam tatanan kenegaraan. Dan ini terjadi sejak menjelang jatuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki. Hukum-hukum Islam sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Nah, ini artinya apa? Ini berarti merupakan tanggung jawab kita. Kita ini umat Islam, para santri, para ulama, para habaib, para kiai punya tanggung jawab untuk menyampaikan kesadaran kepada masyarakat, kepada umat Islam tentang wajibnya menjalankan syariah Islam. Karena ini bukan suatu kebaikan. Tidak terlaksananya syariah Islam ini bukan suatu hal yang positif, tetapi ini sebagai tanda-tanda kemunduran umat Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang terakhir, wa akhiruhunna naqdun as-shalah. Dan ajaran Islam yang terakhir dibatalkan adalah sholat. Jadi besok suatu ketika sholat ini akan dilarang berdasarkan hadis ini. Tapi kalau sholat ini ditinggalkan secara resmi, ini sudah mulai di dunia Islam. Siapa? Ya pokoknya aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat, misalnya seperti Syiah tidak mewajibkan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat sudah gak diwajibkan. Sholat 5 waktu dirubah menjadi 3 waktu. Orang-orang Wahabi mengurangi sholat taraweh. Taraweh yang 23 dikurangi menjadi 11. Yang sunnah-sunnah dulu. Lalu orang-orang kejawen, orang-orang kebatinan, entah apa namanya kalau di sini, sudah beranggapan sholat itu tidak wajib. Ini secara resmi. Dan ini akan terus berjalan. Seiring dengan perjalanan waktu, memutus ajaran-ajaran agama ini akan terus berjalan. Karena itu keberadaan pondok pesantren, keberadaan ormas-ormas Islam yang memang tujuannya mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sangat penting pada masa-masa sekarang. Seperti Nahdlatul Ulama, seperti FPI, juga ormas-ormas aswaja yang lain. Ini sangat penting.
Mengapa? Untuk menjaga kelestarian, untuk menjaga kelangsungan keberagamaan umat Islam di Indonesia. Karena memang seperti disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, menjelang masa-masa kemerdekaan, aliran-aliran menyimpang ini semakin banyak berkembang di negara kita. Jadi sejak kira-kira 100 tahun yang lalu, 1343 ya, 1343. Kalau sekarang ini 1400 berapa? 38. Jadi sudah hampir 100 tahun. Ini aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah mulai berkembang. Sekarang ini aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah berkembang luar biasa. Ada berapa jumlah aliran-aliran menyimpang di Indonesia? Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Pondok Pesantren Sidogiri. Aliran sesat ini di Indonesia tercatat kira-kira 250 macam. Tapi setelah saya jalan-jalan mulai dari Aceh sampai Jayapura, saya kira aliran sesat ini bukan 250, mungkin ada 2500 dari banyaknya. Nah, dari beberapa aliran ini yang paling besar pengaruhnya ada 4. Siapa saja? Pertama Wahabi, ini paling besar. Yang kedua Syiah. Lalu yang ketiga Hizbut Tahrir. Yang keempat aliran liberal. Liberal ini termasuk banyak. Mengapa? Karena liberal ini menyebar di perguruan-perguruan tinggi. Jadi sekarang ini sudah sampai pada masa lam yabqa minal Islam illa ismuh. Islam itu hanya tinggal namanya. Contohnya apa? Perguruan-perguruan tinggi Islam di negara kita. Universitas Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam. Islam menjadi nama, tapi lingkungannya tidak Islami. Mengapa lingkungannya tidak Islami? Antara laki-laki dan perempuan pergaulannya bebas. Bukan hanya pergaulannya, bahkan pemikirannya bertentangan dengan Islam. Justru dari perguruan-perguruan tinggi Islam ini, ajaran liberal, pikiran liberal ini disebarkan di mana-mana, di Surabaya, di Jogja, di Semarang, di Jakarta, di daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi perguruan tinggi Islam tetapi tidak Islami. Itu namanya Islam tinggal nama saja. Karena itu kita ini sangat penting untuk mengetahui ciri-ciri ajaran liberal.